Selamat datang di channel YouTube Timothy Moham. Teman-teman, pernah kepikiran gak sih gimana caranya kita, manusia yang serba terbatas ini, bisa benar-benar kenal sama Allah yang gak terbatas? Ini pertanyaan yang dalam banget ya kan? Nah, kalau kita lihat dari kacamata teologi, jawabannya itu sebenarnya cuma satu, lewat firman-Nya. Yuk kita kupas tuntas hari ini. Oke, biar pembahasannya terstruktur, kita akan jalanin beberapa tahap. Pertama, kita samain dulu definisinya. Terus, kita lihat peran sentral Kristus dan gimana Roh Kudus bekerja. Nah, setelah itu, kita akan bedah dua hasil yang mungkin, transformasi atau malah distorsi. Kita juga akan intip sedikit pandangan dari teolog John Piper, dan terakhir, kita tarik kesimpulannya. Langsung aja, kita mulai dari bagian pertama. Oke, kita masuk bagian 1, definisi. Gini, sebelum kita ngobrol lebih jauh, penting banget buat kita punya fondasi yang sama. Jadi, kita harus jelas dulu apa sih sebetulnya arti mengenal Allah menurut Alkitab, dan apa yang dimaksud dengan firman Allah. Dua hal ini adalah kuncinya. Nah, ini pertanyaan pertama dan yang paling penting. Apa sih artinya mengenal Allah itu? Apakah ini kayak kita lagi belajar buat ujian, kumpulin fakta, hafal ayat, tahu doktrin, gitu aja? Atau jangan-jangan ini sesuatu yang jauh lebih personal dan mendalam? Kalau kita gali ke bahasa aslinya, wah, ini maknanya jadi beda banget. Di Perjanjian Lama, ada kata Ibrani, yada. Kata ini tuh dalam banget, bahkan dipakai untuk menggambarkan hubungan paling intim, kayak suami istri. Jadi ini bukan soal tahu di kepala, tapi soal persekutuan hidup. Begitu juga di Perjanjian Baru, ada kata Yunani, ginosko. Ini artinya pengenalan yang terus tumbuh lewat pengalaman langsung. Jadi jelas banget kan, mengenal Allah itu soal relasi, bukan koleksi informasi. Dan ayat di Yohanes 17 ini benar-benar mengunci poin tadi. Coba perhatikan baik-baik. Yesus nggak bilang hidup kekal itu hadiah kalau kita mengenal Allah. Bukan. Yesus bilang hidup kekal itu sendiri adalah mengenal Allah. Wow. Jadi inti dari kekekalan itu adalah relasi yang hidup dan personal dengan Bapa dan Anak. Oke, jadi kita udah sepakat ya soal apa itu mengenal. Sekarang kita pindah ke mediumnya, yaitu firman Allah. Nah, istilah firman ini atau dalam bahasa Yunaninya logos, ternyata nggak sesederhana itu. Ada 3 dimensi penting yang saling terkait. Apa aja itu? Dimensi pertama, dan ini yang paling puncak. Firman itu adalah sebuah pribadi. Yohanes 1 ayat 1 bilang, pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Jelas ya? Lalu ayat 14 menegaskan, firman itu telah menjadi manusia. Siapa ini? Tentu saja, ini Yesus Kristus. Jadi, dia bukan cuma pembawa pesan dari Allah. Dia adalah pesan itu sendiri. Ini luar biasa. Yang kedua, firman adalah wahyu tertulis. Ini adalah Alkitab yang kita pegang. 2 Timotius 3:16 bilang, seluruh tulisan itu diilhamkan Allah, atau dalam bahasa aslinya, theopneustos, artinya dinafaskan oleh Allah. Keren banget kan? Jadi Alkitab ini jadi standar kebenaran kita yang pasti, yang objektif. Inilah peta jalan kita. Dan yang ketiga, firman adalah penyataan aktif Allah. Maksudnya, ini adalah ucapan Allah yang punya kuasa. Waktu Tuhan bilang, jadilah terang, boom! Langsung jadi terang. Ibrani 4 ayat 12 juga bilang firman itu hidup dan kuat, bisa menembus sampai ke relung hati. Jadi ini bukan kata-kata mati, ini adalah kuasa yang menciptakan dan mengubah segalanya. Nah, sekarang kita masuk bagian 2. Dari 3 dimensi firman yang tadi kita bahas, pribadi, tulisan, dan ucapan, semuanya itu mengerucut pada satu titik pusat. Siapa lagi kalau bukan Kristus? Mari kita lihat perannya. Gini, kita harus sadar satu hal yang penting banget. Ada jurang pemisah yang super lebar antara kita dan Allah. Dia tuh transenden, kudus, tak terbatas. Sementara kita terbatas, penuh dosa. Jadi nggak mungkin, mustahil kita bisa sampai ke dia dengan kekuatan kita sendiri. Nggak akan bisa. Satu-satunya cara adalah kalau dia yang berinisiatif. Dia yang harus turun dan memperkenalkan dirinya kepada kita. Dan Alkitab itu jelas banget soal gimana cara Allah melakukan itu. Gimana Allah memperkenalkan dirinya secara utuh dan final. Jawabannya adalah melalui satu pribadi. Allah yang nggak kelihatan itu dibuat jadi kelihatan. Allah yang nggak terpahami jadi bisa kita pahami lewat anaknya, Yesus Kristus. Yesus inilah bisa dibilang penerjemah sempurna dari Allah kepada kita. Makanya, Kristus itu jadi semacam kunci master untuk membuka seluruh isi Alkitab.
Bahkan Yesus sendiri bilang, seluruh perjanjian lama itu ya isinya tentang Dia. Dia adalah gambar Allah yang kelihatan. Jadi kalau kamu mau tahu Allah Bapa itu kayak gimana, ya lihat aja Yesus. Simple. Oke, kita masuk bagian ketiga sekarang, peran Roh Kudus. Jadi, kita udah punya objeknya, yaitu Kristus, kita udah punya bukunya, yaitu Alkitab, tapi masih ada satu kepingan puzzle yang sangat penting. Tanpa ini, semua jadi sia-sia. Kepingan itu adalah Roh Kudus, yang membuat kita bisa klik dan ngerti. Ini pasti jadi pertanyaan buat banyak orang kan? Kalau emang wahyu Allah itu ada di Kristus, dan semuanya tertulis jelas di Alkitab, kenapa kok banyak banget orang baca Alkitab, denger khotbah tentang Yesus, tapi kayak nggak ngerti-ngerti, kayak nggak nyambung gitu? Apa yang salah? Alkitab sendiri loh yang jawab pertanyaan itu, jelas banget. Dikatakan, pikiran manusia yang duniawi atau alami nggak akan bisa menerima hal-hal dari roh Allah. Kenapa? Karena bagi mereka itu kedengarannya konyol, sebuah kebodohan. Sederhananya, mata rohani kita itu buta. Dan kita butuh Roh Kudus untuk melakukan operasi katarak rohani, biar kita bisa melihat. Jadi, Roh Kudus itu perannya kayak guru pribadi dari surga. Penting dicatat, dia nggak ngasih wahyu baru di luar Alkitab ya. Tugasnya adalah menerangi apa yang sudah tertulis. Secara umum ada 3 tugasnya. Pertama, dia menerangi pikiran kita, kayak nyalain lampu di ruangan gelap. Kedua, dia menginsafkan hati kita, bikin kita sadar dosa. Dan ketiga, dia memampukan kita. Bukan cuma ngerti, tapi juga dikasih kekuatan buat melakukannya. Kita lanjut ke bagian 4. Nah, setelah kita paham soal Kristus sebagai pusat dan Roh Kudus sebagai penerang, kita sampai di sebuah persimpangan jalan yang krusial. Ketika firman Tuhan diberitakan, pada dasarnya cuma ada 2 kemungkinan hasil akhir, hidup yang diubahkan atau iman yang terdistorsi. Coba kita lihat bedanya. Kalau orang benar-benar ketemu sama firman Tuhan, hasilnya itu kelihatan. Pasti ada perubahan hidup yang nyata, ada ketaatan, ada karakter yang makin kudus, ada buah roh. Tapi sebaliknya, kalau cuma dengerin dangkal-dangkal aja, hasilnya adalah iman yang aneh, yang bengkok. Imannya bukan dibangun di atas kebenaran, tapi di atas perasaan, pengalaman pribadi, atau sekedar motivasi biar semangat. Bahayanya apa? Orang kayak gini bisa merasa deket banget sama Tuhan, padahal kenyataannya mereka nggak kenal Dia. Yesus sendiri udah ngegambarin ini dengan sempurna lewat perumpamaan penabur benih. Ingat kan? Ada 4 jenis tanah, 4 jenis hati. Ada yang di pinggir jalan, denger tapi nggak ngerti, langsung dicuri iblis. Ada yang di tanah berbatu, denger, seneng banget, responnya emosional, tapi nggak punya akar, begitu ada masalah langsung layu. Ada juga yang di tengah semak duri, ngerti sih, tapi kalah sama kekhawatiran dan cinta uang. Nah, cuma tanah yang keempat, tanah yang baik, yang benar-benar denger, ngerti, simpen di hati, dan akhirnya berbuah lebat. Rasul Yohanes ngomongnya lebih to the point lagi, bahkan tajam banget. Dia bilang, tes paling nyata apakah kamu kenal Tuhan atau enggak, itu bukan dari omonganmu, bukan juga dari perasaanmu waktu ibadah. Tesnya cuma satu, ketaatanmu. Kalau kamu bilang, aku kenal Tuhan, tapi hidupmu nggak taat sama perintahnya, Yohanes bilang, kamu itu pendusta. Wah, keras ya, tapi itu kebenarannya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian 5. Untuk memperkaya pemahaman kita, yuk kita lihat perspektif dari seorang teolog zaman modern, John Piper. Dia ini punya cara pandang yang menarik, yang ngajak kita naik level. Bukan cuma tahu firman, tapi sampai ke tahap menikmati firman. Menurut Piper, tujuan kita baca Alkitab itu bukan sekedar kumpulin data teologis. Bukan juga cuma nyari daftar boleh dan tidak boleh. Bukan, tujuan terbesarnya adalah supaya mata rohani kita ini kebuka dan kita bisa melihat. Melihat apa? Melihat betapa indahnya, betapa mulianya Allah yang bersinar lewat pribadi Kristus. Nah, ini dia ide dia yang paling terkenal. Tuhan paling dimuliakan di dalam kita ketika kita paling puas di dalam Dia. Konsep ini sering disebut hedonisme Kristen. Kedengarannya aneh ya, tapi maksudnya gini, saat kita menemukan sukacita dan kepuasan terbesar kita di dalam Tuhan, justru saat itulah Tuhan paling dimuliakan. Dan di mana kita bisa menemukan kepuasan itu? Jawabannya di dalam firman-Nya, tempat kita melihat Dia. Jadi, kalau dirangkum menurut Piper, firman itu fungsinya ada banyak. Pertama, firman itu kayak teleskop rohani buat kita melihat kemuliaan Tuhan. Kedua, firman itu sumber sukacita kita yang paling dalam. Ketiga, firman jadi senjata ampuh buat ngelawan dosa. Dan yang keempat, firman itulah alat yang Tuhan pakai untuk membuat kita lahir baru. Lengkap banget kan?
Oke, kita sudah sampai di bagian terakhir, bagian 6. Sekarang waktunya kita kumpulkan semua benang merahnya dan tarik sebuah kesimpulan. Jadi, gimana cara kita mengenal Allah lewat firman-Nya? Kesimpulannya begini. Pertama, ini semua dimulai dari Allah, bukan dari kita. Dia yang cari kita. Kedua, pusat dari semuanya adalah pribadi dan karya Yesus Kristus. Ketiga, kita nggak bisa ngerti tanpa pertolongan Roh Kudus. Keempat, buktinya apa? Buktinya adalah hidup yang taat dan berubah. Dan terakhir, tujuannya bukan cuma biar otak kita pinter, tapi supaya hati kita puas di dalam Dia. Sebagai penutup, ada satu hal yang penting banget buat kita renungkan. Mengenal Allah itu ukurannya bukan seberapa banyak ayat yang kita hafal. Bukan. Ukurannya adalah seberapa dalam hidup kita ditaklukkan oleh firman yang kita baca. Jadi pertanyaannya bukan lagi, sudah berapa kali tamat baca Alkitab? Tapi, sudah seberapa besar Alkitab menamatkan cara hidup lamaku? Nah, kalau pengajaran ini memberkati dan membuka pemahaman Anda tentang firman Tuhan, saya ajak teman-teman untuk subscribe channel YouTube Timothy Muham. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya dan bagikan juga video ini ke orang-orang yang menurut Anda perlu mendengar kebenaran ini. Kenapa? Karena kebenaran firman Tuhan ini harus terus kita gaungkan, supaya makin banyak orang bisa keluar dari kebutaan rohani dan hidup di dalam terang Kristus. Terima kasih sudah menyimak, Tuhan memberkati.